Oke, what's up, what's down? Bukan itu punya orang lain ya. Oke. Kita gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat kalian para pendengar. Ya udah sih, kan dong. Aku kelewatan. Oke. Jangan lupa itu. Kita malam ini, pagi ini dan siang ini mau membicarakan soal hal yang sebenarnya kurang mengenakan, tapi ini perlu dibicarakan. Sebelumnya kita semua turut berduka cita atas Lagi ya. Iya. Lagi. Setelah bulan kemarin Ada Glenn Om Glenn Om yang Glenn. mendahului kita. Sekarang Sobat Ambiar. Sobat Abjad orang-orangnya dong. Iya, maksudnya sobat Ambiar. Maksudnya Dengerin dulu makanya dulu. sobatnya, Sobat Ambiar. Astagfirullah. Pokoknya Sobat Ambiar sedang berduka sekarang. Oh, ada tulisannya ternyata. Ada terusannya. Aku kira Sobat Abjadnya banyak. Dengerin dulu. Aduh. Anda jangan suka motong pembicaraan orang, makanya. Ya, Intonasinya nanggung. kita ulang sekali lagi biar begitu serius. Lagi-lagi kita turut berduka cita atas kepergian musisi, seniman, dan legenda besar musik Indonesia. Bapak Father of Broken Heart. Wah, The Godfather of Broken Heart. Bro. Ken Hart. Nah, Oke. gue nanya ketawa loh ini. Karena kalian tuh mengarahkannya ke lelucon. Astagfirullah. Iya. Nyebut sial. Iya. Jadi The Godfather of Broken Heart, Bapak Didi Kempot, atau pemilik nama asli Dionysius Prasetyo. Oh, nama aslinya? Nama aslinya Dionysius Prasetyo. Prasetyo. Jadi tuh karena lebih biar mudah dipanggilnya Didi. Nah, Kempotnya itu dari grupnya dia waktu jadi musisi jalanan waktu itu. Dia pernah sempat jadi musisi jalanan di Jakarta. Itu lumayan lama itu kalau nggak salah. Kalau nggak 3 tahun 4 tahun. Gokil ya lu tobat. Gue di sini sumpah gue cuman sekedar tahu nama, dan itu juga bukan nama aslinya ya, Didi Kempot. Dan itu gue taunya Kempot. bukan Kem. maaf ke bawah Bataknya. Udah lama 3 bulan di Batak, maaf. Iya, gue taunya tuh Didi Kempot itu dari ya iklan-iklan, terus dulu aja gue nggak tahu loh lagu kayak apa namanya Stasiun Balapan itu, gue kira emang lagu budaya lagu daerah Solo, Bengawan Solo gitu. Iya, Lagu lokal gitu. lagu lokal. Padahal itu sebenarnya ternyata kayak lagu-lagunya Benyamin, tahu kan, kayak yang ondel-ondel. Lagu aslinya dia gitu. Bukan lagu budaya, bukan lagu daerah, cuman itu emang lagunya membawa ciri khas daerah tersebut Karena pakai bahasa daerahnya juga. Iya, terus betul. makin gua kesini, oh ternyata itu lagunya beliau, lagu almarhum. Dan lagu-lagunya itu emang semuanya ya, hampir semuanya tuh fenomenal terus ya. Sekarang mulai banyak lagi yang mendengarkan belakangan. Karena emang ada media platform yang apa namanya, akhirnya mengangkat ngangkat lagi. Orang sekarang lagi hype joget-joget ya. Nah, apalagi cocok Ding ding. wow. kenapa harus dinding Kan joget-joget. Iya bener. ya. Aku jadi terbayang Sasuke yang rambutnya jabrik. Dinding. Rambut Paul panjangnya kayak Itachi. Astaga. Sama ada rambut yang segitiga kayak Illuminati. Iya ya, dia tuh elit dunia kalau kalian mau tahu itu. Itu corona tuh gara-gara dia. Oke, kita masuk lagi ya. Jangan gibah. Kita ini lagi
mau berduka aja. Lu kenapa gua sih? Kenapa gua? Astagfirullah. Nah, ini karena gua nggak tahu apa-apa nih soal almarhum. Di sini kebetulan teman-teman gua tuh salah dua dari kawanan sobat ambiar ya. 80 dong. Salah gua. Wow. Untung aku lulus jalur corona. Jangan gitu, kasihan murid-murid gue pada lulus. Oh iya, kok kasihan, alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya ada ngomong apa lulusan jalur corona, padahal mah ya memang gitu. Maksudnya itu Nah, lulusan jalur mana? masalahnya gara-gara ada kasus kemarin aja tuh orang lulus jalur corona bangganya sampai coret-coret segala macem, tau sendiri loh. Oh iya. Kacau tuh. Udah itu mah nanti aja. Oke, dibahas. kita balik lagi. Oh iya, ini kalian harus ingat almarhum ini sebenarnya nggak boleh diomongin, tapi cuma untuk lebih jelas lagi ya. Almarhum meninggal karena serangan jantung. Iya. Bukan karena kena wabah Wah, ya. yang saat ini lagi ini. Ya. Terus gue nih mau nanya banget nih sama kalian nih. Sebenarnya tuh Deddy Kempot yang kalian lihat selama ini, itu beliau itu siapa sih? Oke. Soalnya gue tuh masih bingung gitu. Di rumah gue juga nggak ada yang begitu kenal dalam ya sama beliau. Jadi ini kesempatan yang baik menurut gue untuk pribadi mengetahui siapa beliau dan peran-perannya gitu. Mungkin dari ini ya kakak Embul atau kakak Reja. Sebagai orang Jawa asli ya kan. Kan lo juga Ya kan gue bisa di Jawa numpang lahir aja. oh gitu ya. Oh ya udah deh dari Gua dari almarhum Bul. Goblok. apa lu? Enggak, maksud gue dari kakak Nah, Embul. semua orang tuh Pasti gelarnya pasti Ya, emang. endingnya endingnya gitu. almarhum. Tapi kan jangan disebutin sekarang. Oh gitu. Belum kejadian. Udah lo jangan panik dong kalau emang belum ada. jangan. Nanti dulu masih banyak dosa. Kakak Embul. Kalau gue sendiri sih buat yang gue rasain dari 9 tahun gue tinggal di sana ya, di Bukan Solo. bukan Jadi jin penunggunya apa gimana anjir? Brebes ya. Oh iya Tinggal di Brebes. iya gue tinggal di Brebes. Bengawan Brebes. Bukan. Kan gue sih Brebes kan, terus gue sempet misalnya lahir terus tinggal di sana sebentar, terus ke Jakarta ikut bokap. Beberapa hal setelah SD gue balik lagi ke Brebes dan akhirnya tinggal di sana menetap sampai 9 tahun. Di sana itu ya gimana ya, karena dulunya tadinya gue sempet di Jakarta kan, jadi nggak terlalu inian familiar banget gitu pas waktu masih kecil. Tapi pas waktu udah tinggal di sana, udah dari SD, SMP sampai ke SMA tuh apa ya, lagu-lagu beliau tuh sering diputer Di sana ya. iya. Oh jadi gara diputar tuh seringnya di mana kalau lu dengar biasanya? kadang Sekolah. enggak dong. Pagi-pagi orang dengerin tilawah, dengerin lagunya keren sekali. Sambil upacara gitu ya. Bukan dari sekolah, Bul. Bukan di sekolah-sekolah. Bukan Oh, dong. Aku tuh pacara Senin gitu. Lagunya. Yang pembina gitu dia. Tiba-tiba sewu kutu ya kan. Ada lah paduan ya. suara. Enggak. Sering diputer-puter kayak di angkot. Walaupun kadang beberapa kalau biasanya ada orang yang lebih supirnya ada yang lebih sering nonton dengerin Tarling gitu, yang lain-lain. Tapi ada juga yang masih sering puterin lagunya beliau. Terus kalau kadang di rumah makan gitu-gitu, di warung kopi kadang ada yang dengerin gitu. Terkadang nggak semua juga orang Jawa seneng lagu beliau, nggak semuanya gitu. Semuanya ya. Nggak semuanya, karena sebenarnya banyak penyanyi Jawa yang juga istilahnya lagu-lagunya tuh terkenal. Tapi salah satu yang ikonik banget tuh memang Deddy Kempot. Beliau benar setuju.
selain dari namanya juga kan yang istilahnya gampang diingat kan. Kalau gue sendiri gue sering banget nyanyiin lagu-lagu kayak Stasiun Balapan, Sewu Kutro, Layang Kangen. Itu kenapa demen nyanyiin lagu itu, Mbul? Apa ya? Karena demen aja. Liriknya Oh, lirik. enggak, liriknya gampang Nah, diinget ini. coy. Oh, liriknya gampang. Liriknya gampang diinget. Nggak ada waktu relate itu. gitu sama Sempet relate sih mungkin ada waktu beberapa. itu ya. Waktu baru ke Jakarta lagi, pas baru kuliah gitu kan ada lagu Layang Kangen tuh. Layang Oh. Kangen kan tentang Gua tahu LDR gitu kangennya kan. doang, layangnya enggak. Enggak. Layang tuh artinya surat. Oh, surat kangennya kangen. itu. Oh, Surat kangen. Mana enggak tahu. Dah. Tadi kan ngomong apaan sih? Oh, surat kangen. Justru kenapa Didi Kempot tuh banyak yang seneng itu karena kebanyakan lagunya relate sama kehidupan orang-orang. Ini sih kedekatan emosional dari lagunya terhadap pendengarnya itu dekat. Iya. Apalagi banyak kan lagu-lagunya kan tentang patah hati ya. Oh, makanya dibilangnya The Godfather of Broken Heart ya. Iya betul, hampir semuanya malah. Nggak semuanya gitu, Tapi karena ada lagu-lagu yang kebanyakan mayoritas ya tentang itu. Cendol Dawet tuh tentang ini juga gak? kayak Cendol Broken Heart. Dawet. Dawet. Kenapa dawet? Itu kenapa dawet? Apa sih? Enggak, bukan. Cendol dawet tuh cuma isian doang. Kalau ibarat JKT48 tuh cannya tuh gak? Kayak, Oi oi, ya oh, kayak gitu. gitu. Kalau Iya. itu Oh, itu nggak masuk di lirik. itu bukan ya. Itu bukan judul lagu juga. bukan juga. Iya, maksud gue Ya Cendol- mungkin yang karena yang terkenal mungkin Cendol cannya dawetnya. itu ya, cendol dawet ya. itu termasuk patah hati tuh Itu lagunya. judulnya Pamer Bojo. Pamer bojo artinya apa ya? Mamerin Keuntungan. pasangan. Oh, bojo itu. Oh, bejo ya keuntungan itu ya. Bukan. Bojo. Bojo ya pasangan. Bojo itu pasangan. Bojo itu kalau di Jawa ada yang bilangnya pasangan, ada yang bilangnya istri atau inilah pasangan yang udah menikah gitu. Pokoknya pasangan. Jadi kalau Pamer Bojo ini ceritanya tentang orang yang udah lama ditinggalin. Mm. Terus pas waktu balik lagi ternyata Si- udah punya ini, mamerin ini pasangannya. pamerin pasangannya. Weh, goblok gue di move on nih, ibaratnya gitu. Nih, gua udah bawa pasangan gua, mau apa lu masih jomblo kan lu goblok gitu ini ibaratnya. Kan sakit hatinya tuh ngumpul tuh kan. Nah, Anjay. kayak gitu. Berarti gokil juga ya beliau ya kalau ngebuat karya ya. Dia kayaknya merhatiin kehidupan banget ya. Dia Gua aja nggak bakal kepikiran loh. produktif banget, Kalau- produktif banget. Kalau Tapi gua justru kepikiran ke sana loh. Justru gue ngelihatnya karena kebanyakan lagunya dia tuh tentang patah hati, akhirnya itu yang jadi cirinya dia gitu, Oh, karakternya iya. dia. Kalau ngelihat kayak musik-musik yang etnis gitu kan, yang bukan etnis apa sih, Yang- pokoknya yang musik yang bawa unsur tradisional gitu. iya kayak gitu. Kan kalau instrumen kan udah khas banget kan, Biasa. ya udah pasti kayak gitu. Tapi yang bikin ada karakternya apa gitu, yang bikin memang karakternya si Didi Kempot ini akan selalu terbawa, ya akhirnya itu patah hati. Lirik-lirik lagunya, semua lagunya tentang patah hati. Akhirnya dapet julukan itu, The Godfather of Broken Heart. Ini juga nggak tahu dari siapa nih. Begawan Solo juga termasuk. Bengawan Bukan. Solo. Iya. Bengawan Solo itu bukan, Bukan, itu itu Gesang. Beda lagi. Itu beda lagi. Stasiun balapan. Stasiun balapan ya. Astagfirullahaladzim. Stasiun balapan juga tentang itu, patah hati. Patah hati ya. Itu maksudnya apa itu? Jadi tentang ibaratnya- pembalap. Bukan. Bukan. Nah, nama stasiunnya mah stasiun balapan. Oh, gitu. Lo kalau ke situ terkebut. Kalau ngeliat kereta tuh balap-balapan deh. Ada tayo kan? Ada Hey tayo. tayo. Hey tayo. Bukan kan? Tayo, Thomas. Oh, hey Thomas, hey Thomas. Bukan. Ya kali. Hai Israyu, hai Israyu, hai senja utama, hai senja utama. Ay Argo, apa ya? Why are you running? Why are you running? Why are you running? Lanjut. Kalau gua justru tahu Didi Kempot itu dari bapak gua. Salah satu hobinya bapak gua waktu gua masih kecil adalah nyetel lagu-lagu lama. Kayak lagu-lagu tahun 70-an, Dian Piscesa, terus Tommy J Pisa, Bon Jovi. Enggak. Oh, enggak, lagu-lagu Indo aja dia Lagu mah. Indo ya. Sama campur sari. Nah, namanya orang kalau sering denger kan lama-lama terngiang-ngiang. Ya kan? Nah, gue penasaran, nah ini siapa? Lagu bahasa Jawa kan. Gue cek, dia waktu itu nyetel yang
Hono Coroko Doto Sowo, tau nggak lagu itu? Iya tahu. Nah Oh. itu dia awal-awal dulu tuh nggak terlalu banyak lagu-lagu, nggak terlalu banyak bukannya. Gue kenalnya nggak terlalu banyak lagu yang broken heart justru, yang jenaka-jenaka aja. Tapi kan semakin kesini gue ngeliat dia tuh orangnya konsisten. Gimana Konsistennya dia, ya diantara banyak arus pop segala macem yang buat orang muter balik cari genre, cari yang sesuai dengan pasar. Dia tetap konsisten dengan jalurnya dia aja, pakai bahasa Jawa, terus pakai lirik-liriknya yang patah hati. Dan instrumennya tuh khas juga ya dia. Iya. Mm-mm. Mungkin bisa dibilang pop, bisa dibilang pop gak sih? Pop tradisional gak sih? Menurut lu, Bun? Bukan sih. Lebih ke ini sih, tetap apa sama namanya? Apa namanya? Campur sari. Campur sari ya? Campur sari Campur apa sari. ada? Itu Ya pokoknya genre lagu lah yang Genre lagu memadukan Tradisional. etnis sama lebih ke pop. Tapi campur sarinya aduh susah sih ya. gambarnya susah. Pokoknya itu Itulah. campur sari itu Masih ada menggabungkan etnisnya. etnis dengan pop atau genre lain ya. Ada juga yang Nah. lain. Nah, Gitu. tapi Tapi tuh lebih jelasnya ngomong ke anak musik deh. Lebih jelasnya ngomong ke anak musik, cek di Google, cek di KBBI kalau ada. kenapa di KBBI? Kan gak mungkin dong tanya KBBI kan kamus anjoy. Ah, gitu ya, jangan tanya di KBBI. Terus nih, karena gua nggak begitu merhatiin beliau ya waktu beliau semasa hidup. Apa sih yang menurut kalian tuh impactnya buat industri musik dan entertain di Indonesia khususnya? Atau mungkin ternyata beliau juga, gua nggak tahu dia ternyata lagunya terkenal internasional ya? Yang gue ngeliat Nggak impact terbesarnya itu dia itu lagu-lagunya dia itu membuat laki-laki paham nangis itu nggak, laki-laki itu kalau nangis nggak lemah. Banyak nggak kalau lihat dia mengajarkan kita kalau laki-laki nangis tuh ya udah biasa aja, emang bukan hal yang Emang tabu. hal yang alami gitu ya? Soalnya kan lu banyak konser-konsernya lo sering lihat tuh laki-laki nangis depan stage sambil nyanyi ya nggak sih? Iya. Tuh isi lagunya begitu liriknya. Enggak, emang karena banyak penonton yang ngerasa relate Heeh. Iya. dengannya dan Lagu-lagu. akhirnya ke bawah juga. Akhirnya nangis. Kayak keren juga Dan ya. hal itu membuat orang, oh nggak apa-apa laki-laki nangis, santai aja, orang itu udah biasa juga kok. Ibaratnya kalau dulu-dulu kan kita ngebayangin anjir cowok nangis lemah banget. Iya. Nah, Kan karena gue ngeliat lo nangis mulu aja sekarang. Bang, Dijak. enggak gitu dong. Oh enggak gitu. Enggak gitu dong. Tapi itu wajar kan? Wajar. Wajar. Ya, wajar. Ya, wajar tuh kalau ngeliat gue kayak gitu anjir. Lanjut. Udah lanjut. Iya, maksud gue gitu. Jadi salah satu impact yang gue ngeliat tuh dia menyuarakan itu. Yang kalau orang galau, ya udah jogetin aja Mantap. sambil nangis joget kan asik. Iya ya. Terus ada lagi gak? Mungkin Yang gue timbul nih. ngeliatnya gini sih, impactnya dari kemunculan kembali karya-karya beliau ya, Mm-mm. karena waktu itu kan memang udah sempet istilahnya Surut ibaratnya. industri musik udah kebawa arus ke yang kayak folk indie gitu kan. Iya. Terus akhirnya ada yang kalau nggak salah waktu itu mungkin entah yang lain gitu ya, tapi gua ngelihatnya ada titik dimana akhirnya Didi Kempot diangkat lagi gitu ketika dimana gitu, pokoknya ada konser musik beliau tampil dan hampir semuanya orang-orang ikut nyanyi. Nah itu viral waktu itu, viral akhirnya beliau diangkat lagi lagu-lagunya. Iya, sampai akhirnya banyak tuh yang di repost lagi di lama-lama. repost lagi. Up lagi dia sosoknya dia. Terus ada lagi juga waktu itu Nela Karisma kalau nggak salah, pokoknya yang akhirnya bawain pamer bojo, terus ada yang cendol dawatnya kalau nggak salah itu dari Nela Karisma. Oh, Channya tuh dari dia ya. Iya, awalnya dari si Nela Karisma yang Anda mengcover Nila itu. Karisma menghipnotis saya ya. Nah, dari situ akhirnya keangkat lagi kan. Cendol dawetnya. Bukan Cendol dawet. karya beliaunya. Jangan bikin pikiran gue jadi ini deh, putar-putar. Di karya beliau dan akhirnya keangkat lagi lah gitu. Nah, gue yang sebagai istilahnya orang Jawa Tulen ya gitu, gue ngerasa kayak bangga akhirnya gitu dengan
eh, kebudayaan sendiri, kayak pengen balik lagi gitu, pengen dengerin lagi lagu-lagu Jawa gitu. Yang istilahnya membawa kenangan-kenangan masa kecil gitu, lepas waktu main di kampung gitu, di pinggir kali, main layangan gitu-gitu. Maksudnya kearifannya yang masa kecil gitu. Nostalgia. Jadi setiap lagu kan biasanya ngebawa kenangan tersendiri. Nah, lagu-lagunya itu ngebawa kita throwback ke masa-masa sebelum-sebelumnya gitu kan. Apalagi kan gue juga hidup di lingkungan Jawa juga kan, bokap gue Jawa, nyokap gue Jawa. Guanya numpang lahir di Jawa. Impact itu bisa ke orang-orang yang istilahnya, oh ini si Didi Kempot itu dari Jawa. Nah gue orang Jawa nih, kebanyakan orang Jawa kan udah kemana-mana kan. Ibarat orang-orang rantau aja ketemu sama bahasa ngapa kayak langsung kalau kayak sedulur banget lah ibaratnya. Iya. Berarti ini lagu ibaratnya kayak cewek. seakan-akan tuh menghubungkan lu lagi dengan kampung halaman lu ya. Iya itu. Bisa dibilang seperti itu sih. Tapi emang sih gue lihat tuh industri musik yang sekarang kan emang belakangan tren indie ya kan, lagu-lagu indie. Terus tiba-tiba nih nggak tahu kenapa ya ada lagu-lagu itu keluar lagi yang akhirnya lagu-lagu yang membawa unsur-unsur etnis dan hype joget-joget begitu, itu nggak cuman untuk yang stereotipnya itu kayak maaf ya jamet sopir truk kuproy tapi gue lihat itu benar-benar menyentuh semua kasta di Indonesia ya. Iya, soalnya dia menurut gue berhasil untuk merangkul orang-orang yang tua dan milenial juga menurut gue. Iya. Dan itu ngebuat kita nih misalnya penikmat musik ya jadi lebih open minded gitu. Dan lebih bikin musik di Indonesia tuh jadi lebih variatif banget ya kelihatannya. Bener. Akhirnya yang tadinya ibaratnya itu yang namanya lagu-lagu joget-jogetan itu ratingnya itu rendah banget, sekarang tuh jadi kayak setara semuanya kalau gue lihat. Ya, orang-orang mungkin ngelihatnya kayak kampungan lu dengerinnya campur sari. Sekarang udah enggak kampungan ada. Lu mainnya karawitan kayak gitu-gitu. Sebenarnya enggak. Iya. Harusnya lu bangga, lu harusnya belajar tentang itu juga. Karena itu adalah kekayaan dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Betul tuh. Jangan bangga ketika bisa main blues apa-apa gitu. Permasalahannya tuh sekarang kalau yang gue lihat tuh kadang orang sering banget memandang rendah selera musik orang lain. Wah, lu ngeliat tuh lagu-lagu Melayu jamet lu, gua dong lagunya indie segala macam bla 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 bla. Padahal menurut gua lu disetelin lagu Kangen Band aja nyanyi ntar cuy. Oh shit. Ibaratnya kan gitu. Padahal mereka itu kan ngejelek-jelekin band-band kayak Andika Ulama segala macam. Padahal menurut gua pribadi ya, lagunya enak-enak aja kok. Iya. Kenapa harus lu merendahkan selera musik orang lain? Kalau lo nggak suka, cukup bilang aja gua nggak suka lagu ini. Nggak usah pakai bilang apaan sih lo demen lagu ini. Lo nggak suka Remar ya ada tombol blok ngapain report ibaratnya kan gitu. Dia jadi pengen berhenti dari IG kan? Apa udah berhenti? Belum cuy. Masih detak-detaknya yang baru. Oh gitu. Anda ketahuan Indri. Astagfirullah. Gue salah satu orang yang nggak suka tuh sama cewek-cewek yang ngomongin Remar. Berapa oknum ya. Gue juga nggak suka sih sama cowok-cowok yang kerjaan ngeliatin kan gue yang ngajarin elu aja. Balik terus ini ya makanya nih gue pengen nanya nih, tadi kan lu tadi bilangnya ada relate-nya, terus lu tadi ngejelasinnya kayak nggak begitu dalam ya, kira-kira itu momen apa simbol, atau misalnya Reja nih ada momen lu yang kayak inget waktu nyetel lagu ini lu lagi digebukin sama mak lu gitu. Kalau gue sih momen yang gue inget tuh kalau nyetel lagu ini tuh gue lagi duduk depan TV, bokap gue lagi mandiin burung dara. Kebayang nih kebayang gue oren gitu ya. Pagi suasananya ya. Pagi oren aja. Okay. Pagi. Itu kan bisa kayak gitu. Suasananya oren. Mak gue lagi nyuci piring ya kan, ini nyetelin lagu ini sambil biasa hari Minggu. Aduh, jadi inget kampung ya di Jakarta ya. Gila. Bau-bau bakaran sampahnya tuh kalau di kampung. Kebayang. Ya. Gila sih. Terus sore-sore kalau lu datang ke kampung itu ada asap-asapnya itu kebayang.
sewu kuto ya kan, 1000 kota setelah ku lalui. Jangan kan lu aja yang ngalamin, gue aja langsung kebayang loh. Gila itu. Bau-bau embik kambingnya itu. Sumpah itu dari satu penggal lirik aja lama satu bait lah bisa ngingetin sewu kuto, langsung kebayang ting gitu, sering kayak gitu kalau gua, karena mungkin setiap lagu punya memorinya sendiri kan. Entah itu lagu apapun bagi gua pribadi ya. Mungkin bagi Embul pribadi, Kalau gue mungkin dulu sempat ini sih zaman SMP ke SMA tuh apa sih? Gue sama temen-temen di kampung tuh sering nongkrong di pos kamling gitulah di deket iya. deket kali. Oh yang kali yang itu ya, Apaan? Yang ada ke sawah itu, yang ada warung yang kalau malam-malam jualan ciu. Pokoknya di situlah jadi kalau ke setel tuh jadi keinget masa-masa masih di kampung lah. Itu di setelnya malam-malam itu biasanya. Kan di pos kamling atau Iya di malam-malam biasanya. wah enak tuh. Sambil nongkrong. Suara jangkrik ya. Kadang main gaple, main catur gitu. Kalah lepas baju. Enggak. Gue kira. Kadang gini enggak selalu dengerinnya Didi Kempot gitu. Kadang dengerin yang pop juga waktu semasa itu. Tapi kadang keputer gitu. Kadang kembali lagi. Itu sih yang bikin relate dan bikin ngenang sama gua lagu-lagunya beliau. Bukan karena lirik lagunya gitu, tapi masa-masa yang pernah gue lewatin gitu. Keren ya. Gue jadi pengen ngebaca lirik lagunya Didi Kempot, karena gue kalau penikmat musik ini gue lebih ke arah lirik lagu baru gue suka. Sama. Nggak maksudnya nggak sembarang wah ini enak nih lagunya, instrumennya nggak yang easy listening oke gitu ya. Gue nggak begitu. Gue gue tahu liriknya, Ternyata gini ternyata mungkin gue bisa suka, nanti mungkin gue bakal coba-coba dengerin lagunya. Dan menurut gue sih emang beliau di kehidupannya mungkin ini kali ya, benar-benar berpengaruh besar ya, makanya tuh gue lihat ini pada bener-bener impactnya tuh terasa banget gitu kepergian beliau tuh. Dia itu hidup di lingkungan seniman loh, bokapnya seniman, kakaknya itu Mamik juga ini kan seniman Sri Mulat kalau nggak salah, pelawak kan. Nah dia di antara kehidupan seniman dia merantau ke Jakarta, ngamen segala macam, dia benar-benar dari bawah cuy, benar-benar dari bawah untuk merangkak ke atas gitu. Itu yang menurut gua bisa diteladani sih. Nah dari itu mungkin kita tuh cuma bisa berdoa buat beliau, mudah-mudahan di akhirat emang beliau itu bisa menjadi penghibur buat para penghuni di sana. Orangnya baik kok. Baik, sampai terakhir tuh konser amal dia itu buat pokoknya kalau nggak salah bareng narasi grup yang pimpinan pokoknya sama Mata Najwa lah. Itu di TV. Najwa Shihab. Itu bikin konser amal itu buat bantu corona. Iya, pasien-pasien corona terdampak. Berarti selain karyanya, selain etosnya dalam berproduksi, dalam terus berkarya, itu kepribadian beliau juga harus dicontoh ya. Iya. Dan mudah-mudahan itu terus menurun ke generasi-generasi yang sekarang. Amin. Apalagi buat yang pencinta TikTok atau lagu-lagu yang gitu-gitu ya. Kalian kan denger tuh lagu-lagunya, jangan dengerin lagunya aja, coba lihat tuh beliau kan bener-bener sih. Dan gue juga bakal berefleksi sih ngelihat itu, yang dimana harus konsisten. Penting banget konsisten ya dalam berkarya. Betul. Gila sih. Dia aja saking produktifnya tuh ada waktu dia sering lupa sama lagu yang udah pernah diciptain. Seriusan, gue baca di banyak banget kan lagunya. Salah satu artikel. Iya. Berapa tahun sih dedikasinya dia? Wah gila, udah 30 tahun. 30 tahun ya? 30 tahun. Gila, itu bener-bener emas banget berarti ya. Udah 30 tahun terus dia konsisten aja terus. Ibarat nahkoda tuh, walaupun ombaknya ngalir ke belakang dia terus lurus aja. Gue baca di ininya udah 30 tahun dan kurang lebih ada 300 lagu. Berarti kalau misal dibagi nih ya 30 tahun berarti setiap tahun
tahunnya itu bisa ada 10 lagu. Serius? Dan mungkin berarti kalau semisal konsisten gitu ya, misal konsisten bikin album, mungkin kalau semuanya bisa diterima masyarakat, mungkin setahun itu ada album baru. Bener gitu. ya, Kalau pasti ada semisal aja. ya, tapi kan kita tahu kalau semisal kayak bikin sesuatu nggak bisa langsung bagus gitu kan. Jadi ada yang bisa diterima masyarakat, ada yang nggak bisa. Mungkin yang kita tahu ya lagu-lagunya yang itu gitu, nggak semuanya sampai 300 lagu semuanya. Kita tahu ibarat mah kalau nama-nama malaikat aja kan kita wajib tahu 10 nama-nama nabi, 25 ibaratnya kan. Nah, ibaratnya padahal kan banyak buat nabi ya. Benar. Astagfirullahaladzim. Ya itu kan Maksudnya gitu analoginya aja. Nah, bener. nanti kita obrolin sama ini nabi-nabi ya. Mungkin dari kita cukup sekian Oh iya, itu. sebelumnya gua ada apa lagi puisi nih? Oh iya. Ada puisi loh. Gua Reja mau gara-gara Mungkin Bul ada puisi juga. Enggak Oh, enggak ada. mungkin gara-gara nggak tahu gua ngerasa mungkin lebay kali ya, tapi gua ngerasa di antara banyak artis-artis yang pergi, gua ngerasa sedih dia. Bener-bener kerasa gitu. Gue ngelihat di media sosial emang banyak yang ngomong begitu juga sih. Soalnya nggak tahu kenapa gitu, mungkin karena ada kedekatan emosional atau gimana ya. Enggak, gua mungkin lebih ngeliatnya mungkin karena beliau tuh baik banget gitu. Oh, bisa jadi. Auranya tuh sampai terasa ke hati ya. Orang-orang yang rendah hati gitu. Gitu sih. Benar-benar. Nah, lanjut Ja. Oke. Waktu dan tempat untuk Reja dipersilahkan. Oke. Tolong didengarkan ya. Eksklusif loh. Silahkan aja. Gaung yang tak akan hilang untuk Dionysius Prasetyo. Sosokmu lamat-lamat lindap, mudik dari stasiun balapan yang selalu menjadi kenangan. Tapi aku tak akan pernah mengucapkan selamat tinggal, sebab aku percaya di dunia ini tak ada yang pernah benar-benar pergi. Suaramu telah menempel di mana-mana. Telah kau tandakan ia sebagai pesan bahwa di jalan, tangisan adalah bahasa kejujuran bagi laki-laki. Kau begitu mahfum, menyelam dalam sukma yang malam ini. Kau begitu hafal bagaimana cara menjabarkan kesedihan, ketika diam adalah cara beberapa orang meredamnya. Namun kau begitu lincah, mendedahkan kesakitan yang begitu bisu dipendam. Jogetin aja, katamu. Sementara banyak orang melihatmu sebagai nahkoda yang tak kenal goyah. Kau terus lurus di tengah arus yang terus menggerus. Kau tetap tak mengikuti ombak, apalagi menambatkan perahu. Di ujung batas matamu, kau selalu melihat pulau kecil tempat bahasa ibu menimang bahasa kita. Selamat pulang, ayah bagi orang-orang patah. Hati-hati melangkah dan jaga barang bawaan kami. Doa yang suka menuntun sesiapa. Kau akan tetap ada di antara lebih dari 1000 kota. Jakarta, 5 Mei 2020. Ya, ucapkan itu, sing-sing yang pancare untuk giling-giling tapi tetap juga di gini ya. Tepatnya tisu, dan tisu ya. Satu tangan ya Rano ya kalau saya kancane dibuang lagi ya Rano ayo. Ayo. Ya. Oh, slow dicepake ya. Baju langit spesial kanggo semen. Kanggo semen lara-lara ini. Ya. Rumote hati-hati. Oh